bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genetian Ovan Renugroho dengan NIM 24206862 32019 dari Prodi PGMI semester 4. Perkenankan untuk mempresentasikan tentang tren pemahaman akhlak pada masyarakat modern. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini dengan selamat sentosa, tidak ada sesuatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita dapat dibawa dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya langsung saja ke pokok materi. Bagaimana makalah ini saya buat dengan PPT dengan berjudulkan tren pemahaman akhlak pada masyarakat modern. Dimana di sini slide pertama itu saya akan membahas tentang apa akidah itu. Akidah akhlak adalah tolak ukur keimanan dan kepribadian, mencakup perilaku lahiriah maupun kondisi batin yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan juga hubungan dengan lingkungan sekitar. Era modern. Apa itu era modern? Era modern ini adalah membawa teknologi yang mencakup globalisasi dan juga media sosial yang menggeser sumber pembentukan nilai-nilai dari keluarga, sekolah, dan juga tokoh agama menuju budaya digital. Apa dampak dari akidah akhlak pada masa modern ini? Yang terutama adalah di mana relativisme nilai, ujaran kebencian, cyberbullying, dan juga menurunnya sopan santun dalam komunikasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi ini itu mencakup pertama, bagaimana konsep dan kedudukan akhlak dalam perspektif Islam sebagai dasar pembentukan perilaku manusia. Yang kedua, bagaimana tren atau penggeseran pemahaman akhlak dalam masyarakat modern akibat teknologi dan globalisasi ini. Ketiga, bagaimana upaya penguatan nilai-nilai akhlak Islam agar tetap relevan menjawab tantangan masyarakat modern. Selanjutnya pada slide kelima, kita akan membahas tentang apa tujuan penulisan yang saya buat ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep akhlak, di mana kita akan menjelaskan konsep dan kedudukan akhlak dalam perspektif Islam sebagai dasar pembentukan perilaku manusia. Yang kedua, itu ada menganalisis pergeseran akhlak, di mana kita akan bahas menganalisis tren atau pergeseran pemahaman akhlak dalam masyarakat modern akibat perkembangan teknologi dan juga globalisasi yang terjadi saat ini. Yang ketiga itu ada mengkaji penguatan nilai, di mana kita akan mengkaji upaya penguatan nilai-nilai akhlak Islam agar tetap relevan menghadapi tantangan masyarakat modern. Selanjutnya pada slide ke-6, konsep dasar akhlak dalam Islam. Pertama, perilaku yang lahir itu biasanya dari keimanan dan kebiasaan jiwa yang tertanam kuat dalam diri manusia.
Yang kedua, itu mencakup hubungan manusia dengan Allah, dirinya sendiri, dan sesama makhluk sosial lainnya. Ketiga, bersumber dari kesadaran spiritual, bukan sekedar norma sosial, sampai juga mendorong manusia berbuat baik secara konsisten. Yang keempat, itu ada ditempatkan sebagai inti ajaran agama yang tetap relevan dalam berbagai perubahan zaman. Saya mengambil referensi dari jurnal Agus Syukur tahun 2020. Selanjutnya ada di pergeseran pemahaman akhlak pada masyarakat modern. Di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai religius, di mana nilai moral dipandang absolut, bersumber dari ajaran agama dan menjadi pedoman baku dalam kehidupan sehari-hari. Disandingkan dengan nilai pragmatis yang dimana baik buruk dinilai relatif dan kontekstual berdasarkan manfaat praktis dan kesepakatan sosial. Itu semakin hari semakin bergeser ke arah individualistik, di mana sekarang juga banyak sekali orang fokus dengan segala pencapaian dirinya dan juga lalai akan di mana akhlak dapat juga membatasi hidup mereka dengan aturan-aturan agama yang sudah terjadi dan dibuat sejak dahulu kala. Ini saya mengambil referensi dari Jurnal Diana tahun 2022 dan juga Daulat 2024. Yang selanjutnya pada kritik modernitas terhadap moralitas, yang dimana di sini saya membandingkan rasio versus spiritualitas. Nah, di sini itu menjelaskan tentang dua cara pandang yang saling berhadapan dalam memaknai moralitas manusia modern seperti saat ini, di mana modernitas itu sendiri adalah dominasi rasio dan materialisme, memisahkan moral dari spiritualitas. Etika hanya dipandang sebagai aturan sosial semata. Yang kedua ada di perspektif Islam, di mana akhlak bukan sekedar konstruksi sosial, melainkan bagian dari fitrah manusia yang bersumber dari wahyu. Di sini saya mengambil referensi dari jurnal yang dituliskan oleh Nurul Ihsanuddin tahun 2023 dan juga jurnal Hidayat yang saya ambil pada tahun 2024. Selanjutnya ada di pengaruh perubahan sosial terhadap moralitas individu. Yang pertama ada di arus informasi cepat. Nah, di sini arus informasi cepat itu sendiri juga mempengaruhi perubahan sosial terhadap moral suatu individu, di mana individu mudah meniru gaya hidup tanpa mempertimbangkan nilai moral yang ada di dirinya, sehingga dapat dikatakan suatu individu juga dapat lalai akan ajaran akhlak sebelumnya yang mereka peroleh dari sekolah-sekolah maupun juga di bangku perkuliahan. Selanjutnya ada di standar moral yang kabur, di mana pada era saat ini terjadi lemahnya dasar keimanan yang memunculkan konflik nilai dalam kehidupan sehari-hari, yang mana terkadang ada cekcok antar tetangga yang mungkin juga menilai suatu pandangan dirinya yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Selanjutnya ada di keluarga modern. Nah, di sini keluarga itu berhadapan dengan budaya baru yang menentang nilai-nilai lama, di mana orang-orang lama itu terkadang juga menjustifikasi dirinya bahwa mereka itu selalu benar. Dan orang-orang era saat ini itu kan terkadang juga membawa budaya asing maupun juga budaya dari
luar kota yang mereka tinggali, sehingga menimbulkan suatu perasaan ataupun juga justifikasi yang dapat ditimbulkan dari orang-orang lama tersebut. Selanjutnya peran pendidikan Islam dalam menguatkan akhlak. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya suatu pendidikan Islam itu dalam menguatkan akhlak suatu individu, di mana pendidikan Islam itu adalah suatu ilmu untuk membentuk karakter manusia agar tidak kehilangan arah moral di tengah hiruk pikuk perubahan di zaman era seperti ini atau era modernisasi seperti ini, di mana kita dapat meningkatkan kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Bila mana ketiga tersebut dapat kita biasakan setiap harinya, insya Allah kita dapat memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat di sekitar kita. Selanjutnya pada materi tasawuf sebagai solusi krisis moral itu sendiri, di mana penyucian hati dan pengendalian diri itu menjadi jawaban tasawuf terhadap krisis moral masyarakat modern ini. Nah, upaya kita untuk mencegah suatu krisis dalam era modern seperti ini, itu kita dapat memperkuat tasawuf sebagai tameng kita untuk membatasi suatu budaya ataupun juga perilaku-perilaku yang sudah melanggar aturan nilai-nilai agama seperti saat ini, sehingga kesadaran ihsan yang ada di dalam diri kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal tersebut itu dapat membuat kita, seseorang itu mengontrol perilakunya bukan karena aturan sosial, melainkan dorongan batin yang tertuju kepada siapa kita dan juga dari mana kita dan juga untuk apa kita di sini. Selanjutnya pendekatan ini, tasawuf itu tadi, itu insya Allah dinilai efektif menghadapi individualisme dan hedonisme yang berkembang dalam masyarakat modern. Ini saya ambil dari jurnal Jariyah Ainun pada tahun 2025 kemarin. Relevansi akhlak dalam kehidupan modern. Nah, apa relevansi akhlak dalam kehidupan modern seperti saat ini? Yang pertama, itu adalah menjaga keharmonisan, di mana nilai moral berfungsi untuk menjaga keharmonisan masyarakat di tengah dinamika zaman yang begitu ramai akan perubahan maupun juga hal-hal baru yang tercipta dari kebiasaan sehari-hari mereka. Yang selanjutnya, akhlak itu dapat mencegah konflik sehingga akhlak itu kan dijadikan suatu rambu-rambu yang mencegah gesekan dan juga konflik sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat maupun juga cara kita untuk bernegara. Selanjutnya yang terakhir itu ada di mengarahkan teknologi, di mana akhlak itu sendiri juga dapat mengarahkan penggunaan teknologi agar tetap manusiawi dan beretika sewajarnya dan juga semestinya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya pada era saat ini itu juga terjadi pergeseran orientasi nilai dari normatif religius menuju rasional kontekstual dan pragmatis, di mana manusia pada zaman modern seperti ini itu terkadang juga memilih hal-hal yang lebih cepat menghasilkan dan juga yang dilihat enak dan juga minim resiko. Yang selanjutnya, akhlak Islam tetap berlandaskan pada wahyu dan fitrah manusia, meski dinamis
dipengaruhi globalisasi dan juga teknologi. Yang ketiga itu integrasi akal, wahyu dan spiritualitas itu penting untuk menjaga keseimbangan moral masyarakat. Yang keempat, penguatan pendidikan, di mana akhlak itu adalah titik tumpu kebutuhan mendesak di tengah lemahnya akidah generasi muda seperti saat ini. Selanjutnya, pendidikan Islam dan pendekatan tasawuf atau ihsan itu tadi yang berperan strategis menghadapi individualisme dan hedonisme modern, sehingga akhlak tersebut dapat membatasi dan memberikan batasan bahwasanya manusia itu di dunia ini itu disuruh apa dan juga tujuan mereka hidup di dunia ini itu untuk apa. Saya juga memberikan saran tentang bagaimana cara keluar dari krisis akhlak pada era modern seperti saat ini, itu dengan yang pertama itu lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan itu sendiri dapat mengintegrasikan nilai moral, spiritualitas ke dalam pembelajaran, keteladanan guru dan budaya sekolah yang religius, yang terutama sekarang pendidikan di madrasah ibtidaiyah itu sendiri juga memberikan pelayanan dan juga pembelajaran yang dapat langsung diimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua itu pada lingkungan keluarga, di mana orang tua itu menjadi teladan sikap sehari-hari dan juga menanamkan nilai, akidah serta etika sejak dini pada anak-anak mereka, sehingga pada saat mereka besok dewasa itu mereka juga dibekali rasa akhlak yang sudah cukup kuat untuk menghadapi krisis-krisis moral pada era saat ini. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, di mana seharusnya di lingkungan masyarakat itu sendiri itu meningkatkan literasi digital agar media sosial menjadi sarana penyebaran kebaikan, bukan degradasi moral yang sungguh krisis sekali untuk saat-saat ini. Dan yang terakhir itu ada di kolaborasi bersama, di mana sinergi lembaga pendidikan, keluarga, tokoh agama dan juga masyarakat itu membangun gerakan moral yang adaptif dan berkelanjutan dan berkesinambungan. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan dan juga yang dapat saya paparkan, bila mana dalam presentasi ini mengandung banyak kekeliruan maupun juga kesalahan dalam saya menyampaikan dan cara saya menyampaikan kepada Anda semua. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.